Ya nyicil juga Pak. Saya nggak usah bantu ya? Enggak gitu Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya sih Ya udah perpisahan sendiri aja nggak bawa sekolah. Yuk kembali bersama sahabat-sahabat barang lokal. Anjay. Ada Bang Gopur, anjay, Bang Gopur anjing, Bang Gopar. Terus ada Mas Diki dan juga Anjay. ada Ayon anjing. Anjing. Ayon Anjing. Kali ini kita akan melakukan reaction terhadap video yang saat ini sedang viral. Tokohnya kurang lebih siapa? Kang Diki tahu kali ini? Dalam video kali ini kita akan mereact satu buah video Kang Deddy ya. Kang Deddy itu siapa? Coba Pur lanjutkan. Kang Deddy Mulyadi dengan segala kontroversialnya ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya memang KDM ini menjadi headline nomor satu ya di Indonesia hari ini karena beliau adalah salah satu tokoh gubernur Jawa Barat yang mempunyai sistem pemerintahan sistem pemerintahan yang berorientasi kesundaan. Jadinya dalam roda gerak pemerintahan beliau langsung masuk dan terjun ke dalam lingkungan di masyarakat. Terlihat hari ini banyak sekali kontroversi yang dilakukan oleh KDM. Salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau. Dan hari ini mungkin reaction terhadap salah satu mungkin ya Jadi kemarin tuh ada yang Berstatement. siswi lah Berstatement. ya, berapa cuk berstatement. Oke. Iya, Maksudnya apa? Soalnya mengkritik Kang Deddy Mulyadi dan sekarang diundang lah sama Kang Deddy Mulyadi. Oke. Nah, mungkin ini salah satu videonya ya, teman-teman. Kita lihat bersama. Kita lihat. Gaskuy. SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Nah, itu Pak. Coba dibawa orangnya, Pak. Dibawa Saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus Iya. kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, sama. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu. Di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Kesalahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana? Itu hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Gue boleh skip dulu nggak? Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Bahwasanya memang hari ini di Indonesia itu sudah terlalu banyaknya perayaan yang tidak harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan merayakan setiap kali adanya kelulusan dari suatu tingkat pendidikan, entah itu dari tingkat SD ataupun misalkan TK, PAUD, ya kan? Itu sudah terlalu banyak sudah terlalu banyak pengeluaran lah kalau misalkan dilihat daripada dilihat daripada anggaran yang dikeluarkan, baik itu dari masyarakatnya sendiri ataupun kemudian itu beralih kepada mempengaruhi kebijakan pemerintah di masa yang akan datang seperti itu, men. Makanya kan hari ini KDM ingin mengubah regulasi yang saat ini terjadi, adat-adat yang kiranya itu tidak mendatangkan manfaat begitu loh, Cok. Mungkin dari sisi urgensi ya, dari sisi urgensinya seperti itu. Oke, kita lanjut, oke? Lanjut. Tapi BTW bentar dulu guys, gue pengen tahu dulu, ini yang diwawancara oleh KDM ini itu adalah salah satu
apa namanya kelompok yang mungkin terkena dampak penggusuran rumah kan? Salah satunya. Ya Ya, kan? karena kemarin sempat viral dia rumahnya digusur. Ya, Terus ya. dia mengeluarkan statement tidak Mhm. secara langsung viral lah dia statement. Statement mana yang dia keluarkan? Ya Gua pengen tahu. kita keluarkan tar di sini. Oke. Nanti kita lihat ya di sana ya. Salah satunya yang bersuara cuman si Si cewek ini. Ya. Si cewek ini bersuara mengenai tentang penggusuran. penggusuran rumah. Kemudian Statement yang dari Kang Deddy, misalkan tidak boleh tidak boleh adanya perayaan-perayaan, entah itu wisuda ataupun seremonial yang lain mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut guys. Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua, Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Iya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih, Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya, Pak. Ah. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus itu gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Ya membebani, Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak, Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Iya. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu loh. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah. Ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik, Pak. Lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya iya. udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, nggak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri. Tidak bawa institusi. Karena bagi saya di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah. Tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Neng. Gimana Ki? Gimana?
Setelah kita ambil garis besarnya ya, kayak gimana ya Pur, susah dijelaskan.